Jadi menemu bujuk pangkal akanan misalnya dalam puisi Hairil bisa kita bayangkan sebagai orang membayangkan nggak mungkin membayangkan masa depan tanpa bertemu dulu dengan masa lalunya gitu kan. Wih, Kan menarik. ini dia nih. Selamat bergabung lagi dengan Dos, dengan saya Mario Utama. Hari ini kita ada narasumber yang luar biasa nih. Kini title-nya sangat tinggi ya, dengan dokter. Oke, hari ini kita kedatangan dengan Dokter Irsyad Ridho dengan master di bagian humanitarian ya. Gitu. Salam, apa kabar? Baik, Irsyad. baik. Enaknya gimana nih, ngomongin Dokter Irsyad apa dengan Pak Irsyad? Irsad aja. Pak Irsyad ya, oke. So, gimana Pak, hari ini kita bahas sesuatu yang luar biasa nih, yang mungkin jarang kita ngomongin kita tentang Iya, literasi ya Pak ya. Mungkin kalau dari latar belakang sedikit Pak, mungkin dari penonton dari Doser ingin kenal juga nih. ya selamat bertemu ya. Saya sehari-hari ngajar di Universitas Negeri Jakarta, Mhm. program studi sastra Indonesia ya. Ya sudah lumayan lama ya di situ. Tapi sehari-hari juga mencoba untuk apa ya, membantu mahasiswa atau komunitas-komunitas seni Mhm. di sekitar kampus saya gitu. Mhm. Itulah kerjaannya sehari-hari. Oh, I see. Berarti udah lama ya tadi kalau misalkan dari Pak Irsyad udah dari awal ya, dari Udah 2000-an. 26 tahun lah. 20 tahun? Buset, berarti kalau saya baru mau masuk ke kuliahan, Bapak udah ngajar nih kayaknya nih. Nah, kalau misalkan dari awal-awal itu misalkan untuk interested ke dalam literasi itu seperti apa, Pak? Misalkan apa yang bikin you Ya. tertarik ke dalam seni ini? Ya sebenarnya agak ini juga ya, kalau mau dibilang sebenarnya saya cukup terpapar dengan apa, bacaan sastra gitu Mhm. sejak SMP ya. Mmm. Sejak SMP, sejak SD gitu. Mhm. Ya biasa dari sekolah, dari Mhm. guru-guru gitu. Mungkin dari situ ketertarikan saya terhadap sastra gitu. Mhm. Di SMA kayaknya nggak udah berkurang ya, Mhm. tapi tampaknya dari pengaruh dari SMP, SD itu besar saya kira gitu, karena Mmm, banyak buku mhm. bacaan, novel, Mhm. karya-karya puisi gitu ya. Itu yang seringkali ada di perpustakaan sekolah gitu, yang Mhm. seringkali biasa saya Mhm. baca. Jadi mungkin dari situ pengaruhnya. I see, Ya, I see. Nah, sudah sekian lama ya, Pak, 26 ya, tahun di bagian sastra dan novel dan mhm. literasi. Menurut Bapak gimana nih? Like, sekarang dunia apakah masih banyak murid-murid yang masuk ke dalam sastra? Atau apa dunia ini sudah berubah? Ya sebenarnya kalau dilihat dari datanya ya cukup banyak ya. Mhm. Bisa dibilang tidak mengalami penurunan sih, Mhm. meskipun Mhm. peningkatan yang besar juga enggak ya, Mhm. tapi Mhm. cukup banyak yang masuk ke dalam misalnya program sastra Indonesia ya, Mhm. Mhm. atau sastra yang lain. Mhm. Mhm. Mmm, ya cuman, apakah itu berdampak pada kehidupan atau perkembangan sastra kita, mungkin juga, bisa diperdebatkan sih soal itu ya. Tapi kalau Mhm. yang berminat masuk saya kira cukup cukup lumayan. I see. Kalau misalnya ya kan kalau misalnya dari sastra nih, Mhm. kebanyakan itu untuk pekerjaan atau karir kemana aja sih, Pak? Ya ini saya biasanya kalau ditanya begini rada bingung ya. Sebenarnya, sastra itu kan, bisa dibilang sebagai ilmu yang spesifik ya, mungkin agak Mmm. murni ya kalau dibilang gitu ya. Mhm. Mhm. Tapi sebenarnya ada ilmu-ilmu terapannya sebenarnya ya, seperti misalnya editorial Mhm. ya, kemampuan editing, apakah itu apa, buku atau apa, Mhm. naskah-naskah ya. Atau mungkin juga, kadang-kadang mereka, menyeberang juga ke jurnalistik misalnya gitu. Oke. Karena, ya di dalam apa, kewartawanan kan Mhm. diperlukan juga, kemampuan dengan bahasa yang lebih baik Mhm. gitu ya, Mhm. runtut, Mhm. menarik ya. Mhm. Mungkin Sastra bisa memberikan itu gitu. Atau kadang-kadang mereka juga masuk ke creative writing ya. Mhm. Mhm. Masuk ke dalam proses apa namanya, pembuatan novel mungkin, Mhm. Mhm. skenario film barangkali atau Mmm. teater.
Nice. menjadi penyair. Iya. Ya meskipun secara finansial tidak terlalu menjanjikan ya, Mmm. tapi kalau ditanya pekerjaan, profesi mungkin ke arah situ ya. I see. Ya, Oke, tapi begini ya, kalau misalnya kita lihat secara darurat literasi di Indonesia nih, mhm. kalau misalnya kita lihat, apakah anak-anak muda zaman sekarang tuh suka baca ya? Iya, mungkin, eee, persoalannya harus kita lihat dalam zaman ya. Mhm, Mungkin setelah digital culture gitu, mhm, kita sudah mulai masuk ke dunia internet, barangkali ada penurunan ya saya kira. mhm, mhm. Buku cetak itu mungkin, tidak terlalu dibaca lagi gitu Mhm, mhm. dibandingkan misalnya, pra-digital ya. Mhm, mhm. Atau mungkin orang mulai lebih banyak, dipengaruhi oleh tayangan-tayangan di Sosmed atau sosmed YouTube atau ya sekarang YouTube ya? Heeh, ya. heeh. Kalau itu bisa, Mhm, berkombinasi gitu, mhm. saling mengisi kayaknya lebih bagus ya. Mhm, mhm. Tapi mungkin ya saya nggak tahu, barangkali kita sedang belajar nih Mmm. untuk mengkombinasikan itu gitu. Baik, tapi fundamental-nya apa nih, Pak? Kan sastra kan memang ada dasarnya, ada Mhm, landasannya ya. Maksudnya dari dulu sampai sekarang mungkin dari William Shakespeare kek, atau iya mungkin dari, ya penulis buku yang terkenal contoh kayak Harry Potter, pasti ada dasar-dasarnya tuh yang betul, all these great writer, iya, even though kayak anak saya juga masih baca buku, mhm, yang novel-novel seperti itu ya, Pak. Nah, sebenarnya kalau dasar-dasar ini value-value-nya bagaimana, Pak, kalau untuk pertahankan untuknya dengan dosen-dosen yang masih muda? mhm, Ya misalkan yang mungkin zaman sekarang orang mungkin anak muda malas baca ya, kalau saya lihat tuh mau kelihatannya yang keren-keren. iya, Nah, apa sih sebenarnya yang ketertarikan dan yang bisa dilihat? oke. Mhm, Saya kira persoalannya emang pada bahasa ya, karena sastra kan punya alat atau mediumnya bahasa ya. mhm, Mungkin kita bisa bisa saja bilang bahwa, banyak, atau sebagian orang atau anak muda membaca novel dalam bahasa Inggris, ya mhm, kan. mhm, Mungkin mereka lebih tertarik mhm, dan cukup berminat mhm, atau punya kebiasaan itu ya. mhm, Tapi ketika diminta untuk membaca novel dalam bahasa Indonesia, mungkin mereka, kurang tertarik gitu ya. Ya bisa juga persoalan itu ya. mhm, Tapi, karena bahasa Indonesia dipakai untuk banyak kebutuhan ya di Indonesia, mmm, dasarnya memang ya, saya kira harus berkenalan langsung dengan sastra Indonesia ya. mhm, Apakah yang baru sekarang mhm, ini, yang 2000-an sekarang gitu, atau pengarang-pengarang sebelumnya gitu, yang sudah senior atau mungkin yang lebih historis ya, mhm, mungkin masa kolonial gitu. mhm, Eee, Ya mungkin gayanya bisa beda-beda gitu ya, membaca novel tahun 30-an gitu kayaknya, aduh anak sekarang mungkin mhm. ada hambatan bahasa ya, Oh gitu karena ya, ada bisa jadi oke, mhm, bahasanya agak berbeda mhm, gitu, bahasa Indonesianya mhm, gitu, mhm, dengan bahasa yang sekarang gitu. mhm, mhm, Apalagi misalnya kalau bahasa yang sekarang itu sangat dipengaruhi oleh bahasa logat gaya anak muda Jakarta gitu ya, mhm, mhm. saya kira agak berat membaca novel tahun lama itu Tahun ya. lalu lama. Bedanya di mana tuh? Saya kan gini, saya juga gini, I Mhm, like literacy, I like, mhm, I like novel dan segala macam. Mungkin memang saya bukan iya very much pencinta dalam nih. iya, Nah, coba deh, saya pengen coba kalau dari Pak Irsyad, gimana nih biar saya tuh jadi bisa jatuh cinta nih? oke, ya mungkin kalau diperbandingkan dengan Inggris ya, Mhm, orang Inggris mungkin atau orang yang belajar bahasa Inggris di mhm, sini mungkin mhm, juga kerepotan membaca Shakespeare ya, mhm, mhm. karena Bener, style-nya, bener. gayanya, Mhm. mungkin kosakatanya yang sangat, kuno dan Kuno, ya thou seterusnya dan art harus thee gitu kan ya ya. betul. Heeh. Tapi kan kita dibantu dengan, mungkin ada introduction mengenai Shakespeare, Iya, bahkan kamusnya mungkin ada spesifik gitu mhm, ya, sehingga mungkin kita bisa dibantu. Nah, di Indonesia saya kira persoalannya, eee, kita tidak cukup dibantu untuk membaca misalnya karya-karya lama itu, karena mhm, mungkin kosakata, struktur kalimat yang berbeda-beda mhm, gitu. mhm, Tapi, bagaimanapun ya itu kan harus dilewatin ya. mhm, mhm. Nah, kita bisa mulai dari, karya yang sekarang misalnya Mmm, kan, mhm. untuk kemudian masuk ke karya yang berikutnya atau yang lama gitu. Nah kalau misalnya
pengen tahu nih, Pak, Mhm, kalau karya yang lama yang mungkin bisa direkomend ke dozers ya, mhm. dari Pak Irsyad, siapa sih nih sastra-sastra yang mungkin saya Mmm, tadi saya kan nggak iya lahir betul, saya lahir di sini cuma nggak besar di sini. mhm, Saya pengen tahu nih, saya penasaran sih, ada tokoh-tokohnya ya? mmm, ya kalau kita ambil, awal gitu ya, agak awal misalnya, Mhm. yang paling terkenal misalnya Siti Nurbaya ya, Oh ya, ya, itu tahu, ya. karya Mara Mhm, Rusli dari mhm, Sumatera Barat ya. mhm, Eee, Sebenarnya persoalan Siti Nurbaya itu kompleks ya, mmm, karena, ada apa, gagasan mengenai kebebasan mmm, perempuan di situ, mhm, ya kan, di masa itu. mhm, Kritik terhadap apa namanya, masyarakat, feodal di masa mhm, itu, ya mhm, kan, mhm, dan juga kritik terhadap, kolonial sendiri ya. mhm, mhm, Sebenarnya novel itu kompleks gitu kalau, apa namanya, kita lihat apa namanya, struktur ceritanya dan seterusnya ya. mhm, mhm, Nah, tapi mungkin, dari segi bahasa agak jauh tuh ya, mmm, cara, gaya bahasanya dan seterusnya gitu. mmm, Mungkin pengaruh apa namanya, pengaruh bahasa Melayu lama masih kuat di situ ya. mmm. Sementara kan kita udah mulai bahasa Indonesia itu udah Yang modern ya? modern Makanya ya, suka udah pakai gue lu gitu campur-campur ya, ya. udah slang gitu ya. Iya. I see. Tapi dari segi gagasan kan sebenarnya, menarik sekali Mhm, gitu, mhm. Siti Nurbaya atau yang ke sini misalnya kalau kita ambil yang apa ya, kanonnya ya kalau Mmm, di Indonesia ya, eee, ambil yang setelah apa, merdeka misalnya atau yang mau merdeka, Chairil Anwar misalnya seringkali ya, disebut ya. Saya kira itu memberikan apa ya, pondasi penting untuk, perubahan bahasa Indonesia yang lebih cair misalnya mmm, gitu mhm, kan. mhm, Eee, ap a a apa namanya, yang apa, yang sering saya ingat misalnya dalam puisi Chairil Anwar yang sampai sekarang sebenarnya orang masih apa, kalau saya sih masih merasa itu kalimat yang apa ya, yang menarik gitu dan, mhm, sangat sangat apa ya, inspiring gitu. Misalnya, dalam satu puisinya dia bilang, mengenai apa, masa lalu dan masa depan dia mmm. bikin kalimat, "Menemu bujuk pangkal akanan." Oh, Ya itu kan bingung kita ya, mhm, menemu biasanya kan kita menyebut, menemukan ya, mhm, tapi mhm, dia potong kannya gitu, mmm, menemu. Bujuk kan sebenarnya bingung kita, apa ini bujukan atau apa, tapi dalam konteks ini bujuk ternyata adalah pangkal buritan kapal. ah hah, ah, oke, Jadi mhm, pangkal akanan, pangkal kita tahu ya, mhm, mhm. tapi akan itu dalam bahasa Indonesia akan kan Akan sesuatu datang, yang biasa, soon akan, soon ya, iya, will kalau will bahasa be, Inggris ya, akan. Tapi dia taruh "an" di ujungnya jadi akanan, mmm, sesuatu yang berhubungan dengan masa depan, jadi apa, mmm, benda gitu ya. I see. Jadi menemu bujuk pangkal akanan misalnya dalam puisi Hairil bisa kita bayangkan sebagai orang membayangkan nggak mungkin membayangkan masa depan tanpa bertemu dulu dengan masa lalunya gitu kan. Wah, Kan menarik. ini dia nih sastranya mulai. This is nice, I love it. Sebenarnya Iya, ini dia sih, maksudnya sih sesuatu mhm. yang sebenarnya, sangat tidak bisa dikerjakan sama AI ya, gitu kan ya. Ya, Ini betul. memang emosional ya, kalau kita lihat Mhm. sastra kayak gini kan sebenarnya it's it's the mind of our mind yang kita tuangkan Iya, ke dalam betul. imajinasi menjadi kata-kata, gitu Iya kan. iya. Ini sangat cantik banget sih, saya rasa sih. Mhm. Kalau misalkan dengan sekarang nih, itu kan boleh bilang yang agak lebih baku, yang agak lebih Mhm. yang kuno ya. Nah, Iya. kalau yang zaman-zaman sekarang siapa nih tokoh-tokoh sastra? Mungkin Dokter Irsyad nih salah satunya Ya, saya kira yang saya mencoba mhm, untuk mendorong, apa, kemunculan generasi-generasi baru sastra mhm, ya. mhm, Itu yang saya kerjakan mhm, sebagiannya di apa, hub yang kami sebut sebagai Atelier Cermai dari ya, di Jeremaya, Rawamangun. mhm, mhm, Eee, ya itu, apa, generasi muda, mhm, penulis-penulis muda, berkumpul, mencoba mhm, melakukan proses kreatif mhm, gitu, mhm, eee eee, sebagian baru muncul, sebagian lagi misalnya sudah mulai dikenal gitu mhm, ya, mhm, dan mereka saya kira menawarkan, apa, menawarkan satu gaya bersastra yang baru, mmm, terutama,
apa ya, menanggapi situasi hidup mereka yang Mhm real mhm sekarang mhm misalnya gitu. mhm. Ya misalnya di antaranya, salah satu yang penting misalnya yang awal, apa, Willy Agiska, Mmm. eee, salah satu apa namanya, kumpulan puisinya itu judulnya Unboxing gitu. Oh, Unboxing kan sesuatu yang sebenarnya sangat khas zaman ini kan, yes yaitu kita online yes, shopping, iya, kemudian, unboxing. membuka apa, Mhm, paket itu kan mhm sebagai unboxing gitu. mhm. Nah itu dijadikan, bagian dari puisi Willy ya. Ada Nah, contohnya nggak, Pak? Saya waduh saya nggak tertarik nih hafal kalau ini nggak ya, hafal ya. sayang Heeh, nggak dibawa ya. baik baik, Tapi, apa namanya, secara garis besar mhm puisi dia bicara mengenai, kehidupan, apa ya, kota, mhm terutama kelas mhm mhm, menengah bawah iya, gitu, yang, harus berhadapan dengan, persoalan-persoalan ekonomi, transportasi, dan mhm sebagainya, tapi juga harus belanja dan seterusnya mhm gitu ya. mhm. Itu, dibuat dalam satu puisi, apa namanya, karya Karya puisi puisi gitu. ya. Yang saya kira di masa lalu hal semacam itu sesuatu yang hampir tidak disentuh gitu. Kehidupan Kehidupan. real gitu ya, Biasanya kan dulu kayak lebih ke percintaan, percintaan, romance kekeluargaan, gitu ya. romance ya. Mhm Atau misalnya dengan bahasa yang lebih romantik ya, mhm bahasa mhm. yang berbunga-bunga Iya, gitu. mhm. Tapi sekarang sudah bahasa yang sangat Daily, sehari-hari, daily. mhm mhm. Nah, itu terlihat Menarik, dari apa, perkembangannya ya. unboxing gitu ya. Menarik menarik sekali, Mhm. Pak. Kalau misal nanti ada boleh nih, saya penasaran sih sebenarnya sastra ini sudah Boleh. berkembang Iya. sampai mana aja ya Mhm. sebetulnya kan di ibu kota kita kayak di Iya. ini ya, Mhm. di lokal ya. Kalau misalkan sekarang ya misalkan saya penasaran sih sebenarnya segitu banyak misalkan literasi dan juga novel atau Mhm. kata-kata puisi itu yang terkenal dari mungkin Eropa, Iya. Amerika, mungkin Jepang pun juga banyak nih yang Mhm. saya lirik ya, biarpun Korea palingan masih K-pop ya. Iya. Mungkin ada, mungkin saya juga gitu. Nah, Mhm. kalau di Indonesia ini gimana nih kalau misalnya kita bisa berkembang lagi bahwa bikin masyarakat itu bisa melirik lebih lanjut lagi nih, Mhm. lebih dalam lagi ke bagian novel. What do you think will be the way? Saya kira, untuk zaman sekarang Mhm. novel memang sudah harus berkaitan dengan film, Mhm, ya kan. mhm Sehingga saya kira, itu sudah lama disadari juga ya sama mhm, sinias-sinias mhm kita atau mhm mungkin para novelis kita ya. mhm. Makanya belakangan kan banyak, film-film kita yang Layar dijadikan lebarnya. ya novel-novel kita yang difilmkan, Mhm. atau mungkin sebaliknya gitu. Novel yang Mmm, kemudian dibikin sorry, film yang kemudian dibikin buku ya. buku. Mhm mhm. Eee, saya kira itu perkembangan yang penting ya, Mhm mhm. karena, kadang-kadang zaman sekarang orang, sangat terpapar dengan visual apa, audio visual, Iya, mhm. jadi mereka mungkin akan membaca novelnya setelah menonton filmnya Atau atau sebaliknya. Kayak sebaliknya. kalau sekarang kan dulu kan saya, apa, J.W. Rowling ya. Nah, saya Iya, kan nonton filmnya dulu, baru, baru baca. oh ada bukunya Iya toh. Ya Lord of betul the Ring juga sama ya, kita betul. nonton filmnya baru Iya, tertarik baca mhm, bukunya, ternyata bukunya lebih detail lagi ya. betul. Atau juga, film apa tuh namanya, Harry Potter ya Harry kan, Potter, seperti itu ya. betul. Nah, dalam Mhm. kasus Indonesia misalnya, novel-novel yang penting seperti Bumi Manusia misalnya Mhm karya mhm mhm. Pramudia, itu kan setelah difilmkan kemudian, novelnya mulai booming lagi. Padahal Mmm, dulu kan, pernah booming tapi kemudian surut, tapi ketika dibikin filmnya, mhm. eee, naik lagi Naik gitu lagi ya, ya. banyak pembacanya. Mhm mhm. Tapi apa ada pendekatan tuh, kalau misalnya kayak gitu kan kayak movie producer dan Mhm. juga ini ya, novel writer ini sering collab ya berarti ya? Atau Ya, mereka saya mhm, kira sering berkolaborasi, mhm, apa namanya, mmm, karena saya kira adaptasi juga persoalan yang, apa ya, ruwet mmm, juga ya. mhm mhm. Kadang-kadang harus mengubah, adegannya, kadang-kadang pencinta Iya novelnya iya. kan agak Mmm, mhm. agak marah ya karena, "Wah ini adegan ini kok nggak ada," Iya tapi iya, gitu. karena itu sesuai klimaks-klimaksnya di sana Betul, ya, ya. oke. Atau mungkin pemilihan pemain yang dirasa mereka tidak cukup Sesuai ya, sesuai dengan gitu. karakter di dalam bukunya ya Ya. gitu. Tapi gimana kalau sekarang kan, apakah saya tertarik sih sebenarnya, soalnya kalau saya lihat tuh banyak film-film yang bagus justru yang Mhm. di luar negeri, itu memang berdasarkan dari story-nya ya, itu dari Betul, sastra, dari iya buku yang iya.
di-become motion-nya Ya. kan. Tapi kalau saya lihat nih, jujur dengan ya saya tinggal di Indonesia, saya jarang banget yang lihat yang bagus gitu kan. Mhm. Terakhir kali memang ada, ya nggak tahu itu namanya novel apa bukan yang dulu sempat Mhm. dibikin sama Daniel Mananta tuh. Iya. Ada juga kayak seperti kayak Mhm. Habibie ya kan itu Betul. bagus. Iya. I don't know whether itu dari dasarnya Mhm. novel atau bukan. Iya. Atau The Cigarette Lady, Iya. The Cigarette Girl Mhm. apa, Cigarette Girl ya, Iya sih, yang mainnya Garis si Kretek. Garis Gretek Iya. itu juga bagus. Itu memang berangkat dari novel juga ya, Pak, Iya. ya. Aduh. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya buat mata orang luar negeri justru itu Mhm. seksi, itu bagus. Iya. Tapi di Indonesia rating yang nontonnya justru rendah loh, Pak. Ya kita ya berarti produk lokal, Iya. aktornya juga Dian Sastro setahu saya Iya, kan, betul. tapi ratingnya kalau saya rasa tuh di Indonesia justru jarang jarang ada yang lirik yang Iya. nonton, ngantri-ngantri. Iya. Kayak kalau kita ngomong tentang Marvel hero kan Iya, ngantri-ngantri ya, betul. Pak, Spider-Man tuh kan, itu pasti Betul, ngantri ya iya. gitu. Ya Nah, kalau memang dibandingkan dengan, apa, film-film Amerika terutama ya, mhm, yang box office gitu, mhm mhm, film-film Indonesia yang diangkat dari novel saya kira memang, tidak sebesar itu ya mhm, penontonnya. Tapi mhm, kalau kita bandingkan dengan apa namanya, film Indonesia sendiri gitu, di antara film Indonesia saya mhm. kira film-film yang diangkat dari novel belakangan ini cukup cukup banyak apa, penontonnya gitu Mmm, ya. mhm mhm, Saya kira Gadis Kretek lumayan berhasil gitu. mhm, Memang ada juga yang tidak, mhm, misalnya Bumi Manusia saya kira cukup berhasil ya, mhm mhm, tapi ada juga yang, belakangan saya kira, yang menarik misalnya yang masih segar ya, tapi mungkin sudah turun dari bioskop, itu, cerita anak-anak Nawila. mmm, mhm Nawila karya Reda Gaudiamo mhm, itu novelnya, bentuk apa namanya, cerita cerita buku ya, cerita cetaknya itu mhm, sangat punya penggemar yang cukup banyak ya, mhm, hampir mhm, di seluruh Indonesia gitu. mhm, Mmm, nah menyambung pembicaraan kita mengenai literasi ya di awal tadi itu saya kira buku-buku semacam ini sangat penting. mhm, Buku yang menjembatani misalnya, kehidupan anak-anak dengan apa, persoalan apa, mereka sekolah, mereka membaca gitu ya, eee, atau yang seringkali disebut sebagai sastra anak ya, iya, mhm, itu, saya kira penting banget di Indonesia mhm mhm, untuk didorong gitu sehingga, literasi itu bisa lebih ya apa, meningkat gitu. benar benar, Apalagi kemudian dia difilmkan. iya, Nah, apa, saya kira dalam kasus Nawila itu, penting itu, satu gejala yang mhm. penting dan bisa dipakai untuk apa, kebutuhan pengembangan literasi ya. I see. Tapi Mhm. kalau di Indonesia izin nanya ya, Pak, saya kan Iya. saya lahir di sini cuma nggak besar di sini. Mhm. Sebenarnya kalau di Indonesia nih sekolah-sekolah tuh dia ada nggak sih misalkan, kelas sastra atau kurikulum sastra sebenarnya? Ya ini memang agak apa ya, mmm, persoalan saya Mmm, kira mhm kalau di mhm, mhm, Indonesia. Artinya, sudah ada kesadaran untuk misalnya apa yang disebut membaca, luas ya, mhm, standard, mhm, reading misalnya. mhm, Tapi itu kan mempersyaratkan jumlah buku yang memadai, mhm ya, mhm, mencukupi di sekolah, jumlah karyanya mhm, berapa, kemudian siswa bisa meminjam, iya, membaca mhm, di kelasnya di masing-masing di misalnya, perpustakaan mungkin ya juga, perpustakaan mhm, gitu. Nah itu saya kira masih kita bisa dibilang masih kurang dalam soal itu. mhm mhm, Nah, tapi seringkali juga yang, apa ya, cukup memprihatinkan itu adalah soal apakah misalnya buku-buku ini dibawa ke kelas untuk dibicarakan, mhm, ya, nah seringkali itu, kita punya hambatan-hambatan semacam itu ya. mmm, Misalnya, kadang-kadang ada kebutuhan misalnya apakah ini akan masuk ujian atau enggak, ya tes atau enggak gitu iya kan. iya iya iya, mhm, Kadang-kadang ada kebutuhan apa, pragmatis semacam itu mhm, dihadapkan dengan kebutuhan untuk membaca sebagai sebuah apa ya, sebuah rekreasi ya, sebuah mmm, mhm, apa, kebiasaan gitu mhm, yang ya nggak perlu dinilai gitu ya misalnya. Tapi iya, kan, di Indonesia misalnya kecenderungan untuk
kepentingan pragmatis untuk nilai dan seterusnya itu, skor apa, itu kan jadi sangat dominan ya, Ya. sehingga mengabaikan Mmm. substansi, Mmm. rekreasi dalam membaca, Betul. kesenangan gitu. Ya, soalnya kalau saya lihat tuh di kurikulum anak saya ini kan anak saya Mhm. ada yang SMA, SMP ya, nggak ada gitu ya Nah, sastra, itu kan dia. masuknya PPKN ya kan atau yang lain-lain. So, Betul. I felt that soalnya saya teringat dengan biarpun saya nggak sekolah di sini, saya sekolah di Singapura sama di Mhm, luar negeri, iya, kita ada literacy class. betul. Literacy ini kita Iya, emang ada bahas tentang, tentang kayak William Shakespeare dan segala macam. That's iya, why I know these books yang iya. seperti itu kan. That's why dari situ memang jujur ya, Mhm, saya di usia dulu memang saya rasa ini boring, right. iya, Tapi ketika saya sudah ya when you grow older like seperti sekarang, iya, ini justru like, wow I miss these things, right. betul. Dan ini justru yang bikin kita hidup sosial tuh menjadi sosial, Iya, kan. Jadi nggak cuma hanya bisnis dan yang lain-lainnya. iya, So, kita ada bahasa yang lain gitu ya, mhm, dokter ya, iya, dokter Ijan. Nah, gimana nih kalau misalnya dengan sekarang kan Bapak juga punya, satu komunitas ya, mhm, yang sekarang bergerak. Where is your vision ya? Kita mau diapakan nih? iya, Bagaimana kita bisa membangkitkan lagi? oke. Mhm. Mmm, ya saya tadi, bicara mengenai, ada hambatan ya, tingkat Mhm. literasi, Mhm. kebiasaan baca yang Mhm. kurang. Mhm. Nah, itu yang saya hadapi di kampus Mhm. ya, Mhm. ketika saya mengajar mahasiswa tingkat 1 misalnya yang baru Mhm. masuk gitu, saya coba untuk melihat tingkat literasi mereka, kebiasaan baca mereka, memang, tidak terlalu menggembirakan ya, Mhm. gitu. Jadi, saya harus membantu mereka untuk, berkembang lebih jauh nih Mhm. selama mereka S1 itu. Tapi, dengan hanya mengandalkan apa yang ada di dalam kurikulum kampus, saya punya hambatan ya, waktu, apa namanya, hubungannya dengan kehidupan itu Mhm. agak susah untuk Mhm. apa ya, Mhm. dikaitkan gitu. Mhm. Iya. Makanya Mhm. kemudian saya coba untuk bikin semacam hub gitu ya, hub Mhm. kebudayaan gitu, Mhm. Mhm. yang, apa ya, persoalan-persoalan kurangnya literasi Mhm. atau nggak ngerti makna, apa, pentingnya kesusastraan dan Mhm. seterusnya atau seni gitu, itu bisa dibereskan di, apa namanya, di hub Di hub ini. ini ya. Mmm, jadi visinya sebenarnya memang, bisa dibilang sederhana di satu sisi, tapi, mungkin juga agak idealistis ya, Mhm. Mhm. mmm, karena saya mencoba untuk, menghubungkan sastra dengan secara langsung dengan kehidupan Iya. sastra itu sendiri ya. Karena selama ini mungkin hal itu yang tidak mereka dapat di kampus ataupun Mhm. di sekolah dulunya Iya. gitu. Mhm. Membaca hanya ya sekedar membaca untuk tugas atau untuk Mhm. apa, nilai gitu ya. Mhm. Tapi tidak untuk, apa, makna hidup, untuk kemudian berjejaring, Mhm. Mhm. bahwa dengan kemampuan sastra, Iya. dengan kemampuan bicara yang baik, mereka Iya. bisa, mengerjakan satu proyek tertentu yang mungkin penting buat masyarakat Mhm. gitu ya. Nah, saya kira hal-hal semacam itu yang coba, apa ya, dikait-kaitkan gitu ya, semacam hub Mhm. di tempat di apa, Mhm. atelier Cermai itu. I see. Kalau saya pikir ya dokter, Mhm, kalau misalnya saya lihat tuh mungkin Pak, apa di Indonesia itu belum melihat bagaimana mengkaitkannya ya. If you think about this ya mhm, Pak, kalau misalnya saya lihat ya, saya kan memang suka kayak dengar lagu blues. oke, Blues itu sastra sekali di dalamnya, betul, ya. Sehingga dari sastra ditambahkan instrumen, mhm, kalau dengan kita lihat kan misalkan B.B. King atau mhm, misalkan Billie Holiday, iya, itu kata-kata mereka tuh is puisi itu, betul, right? Memang kadang-kadang kalau misalnya kita baca doang mhm, atau kita dengerin memang ada beberapa mungkin ya they just mhm, tahu nada lagunya doang ya, iya, tapi nggak betul, mengertikan, mempahamkan. Sebenarnya kalau if you read mhm. the lyrics, itu bisa Wah, menyentuh hati banget loh. betul, You can see the struggle ya, Pak, ya iya di situ betul. ya. Mhm. Ya saya kira, kaitan itu sebenarnya Mhm. ya yang Mhm. seringkali, eee, sulit untuk dibangun gitu. Mhm. Mhm. Sehingga, misalnya kalau,
tadi disinggung soal blues ya misalnya, Mhm, kita punya satu penyair penting ya yang dipengaruhi oleh blues ya, misalnya, W.S. Rendra mhm, pernah ke Amerika tahun 60-an, mhm, kemudian dia dipengaruhi oleh Flower Generation ya kan, dan blues ada di situ salah satunya. Nah, dia membuat satu puisi blues untuk Boni, satu kumpulan puisi. mmm, Kita bisa ngelihat di situ bagaimana, kehidupan apa, eee orang kulit hitam mhm, di di Amerika Amerika, pada masa itu, mhm, gerakan anak muda pada masa itu lewat puisi-puisi dia gitu. bener ya, Nah, saya kira, puisi-puisi dia sangat di kumpulan puisi itu ya, sangat sangat bisa untuk kemudian diadaptasi menjadi lagu blues bener misalnya. sekali, mhm. Tapi ya saya kira sampai saat ini belum ada yang melakukan itu. Bener, soalnya kalau saya lihat ya Pak, sekarang Mhm, lagu tambah zaman sekarang itu nggak jelas sih. iya. Maksudnya beda dengan mohon maaf ya, pada ketawa kan. Ya jujur aja kalau misalnya Iya, kita dengerin lagu-lagu zaman dulu biarpun emang mhm, ya mungkin agak kuno kayak kan, iya, tapi kayak kesannya bisa lebih dinyanyikan dan lebih ada arti. Kalau betul, sekarang tuh basically I don't know, lagu sekarang tuh asal bunyinya enak, iya, tapi sometimes nggak ada meaning-nya gitu kan, betul. gitu sih ya. Tapi kalau kehilangan kayak makna dari Mhm, sebuah arti, iya, ya. Dan aku juga lihat sebenarnya kayak back again, kalau saya juga kepikiran tadi dengan Pak Irsad bilang seperti ini, lagu rap juga sebenarnya kalau betul, dilihat juga itu puisi loh. iya, Kalau misalnya kita baca kayak Eminem ya, iya, betul, atau lagu-lagu rap jangan yang aneh-aneh, kalau yang iya, aneh-aneh lagunya itu doang ya cuma diulang. Saya rasa itu emang ada hasrat di dalamnya iya, betul, yang dia pengen ekspresikan terhadap iya, lagu dan ya gitu sih iya, Pak ya, saya mhm. kira ya mengaitkan sastra dengan puisi sorry, dengan lagu, dengan film, Mmm, atau mungkin dengan musik tertentu mhm, dalam jenis tertentu ya, saya mhm, kira itu hal yang harusnya dilakukan sekarang, mmm, untuk mendorong literasi gitu ya, sehingga mhm, sastra itu tidak sendirian gitu. mhm. Saya melihat selama ini ya sastra itu seperti makhluk asing yang hidup sendirian gitu Benar, kan. iya benar sih. Tapi sekarang begini, apa emang di Indonesia belum siap aja Pak secara edukasi bukan mentalitas ya, secara akademinya ya? Mhm, Soalnya kalau sekarang di Indonesia tuh kayak kita mungkin ini sih pandangan saya sharing nih, aku pengen mhm, tahu dari pandangan, dokter. Ya kalau dari sisi saya sih kayak di Indonesia tuh kita sebagai seniman tuh kayak diajarin bagaimana mencari duit, walaupun kayak mhm, setengah mati ya iya, dengan mencari duit, sehingga melupakan semua makna. iya, Kejarnya uangnya, mhm, bahwa apapun yang kita jalankan jadi commercialize ya, iya, betul, right, yang penting dapat duit dulu deh, iya, sastra nggak sastra nanti deh, orang siap, suka nggak suka nanti deh, ya kan. oke, Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di luar negeri berbeda ya, kayak mereka justru menjual karena sastranya atau literasinya yang sangat dalam, mhm, sehingga it becomes an art yang priceless, yang bener-bener betul, harganya lebih tinggi daripada iya. komersial. Iya, saya kira, ya itu, tantangan seniman-seniman sekarang sih saya kira Mhm, ya, mhm, apalagi dengan apa, tantangan dari dunia digital ya, mhm, mmm, di Indonesia saya kira persoalannya adalah seniman-seniman itu sepertinya, punya ruang masing-masing oh, ya. itu saya setuju tuh. Seni rupa, Mhm, sastra, musik, film sendiri gitu ya. mmm, mhm, Nah, upaya untuk membuat mereka semua berkolaborasi, meruntuhkan dinding sekat-sekat mereka itu saya kira akan sangat berdampak pada kehidupan kesenian atau mungkin kalau dihubungkan dengan industri kreatif misalnya, mhm. creative industry, saya kira syaratnya itu. Tapi kalau masih berjalan sendiri-sendiri gitu, wah itu Saya setuju banget. ya, Bisa kesannya ya itu setuju banget, Pak. mhm, Tidak ada sebuah cohesiveness-nya ya, collaboration betul, channel-nya nggak ada. betul. Tapi kalau gini gimana? Apakah gini perlu bantuan pemerintah mungkin? Atau gimana? Ya, Ya kan apakah siapa yang musti gerakan ini? Kalau enggak ya kita betul, ya, selama aja kita akan jalan masing-masing, ya, struggle masing-masing, ya. istilahnya ya Pemerintah saya kira, mencoba ya untuk ya mereka udah bikin creative industry, mhm, kementerian, mhm, khusus seperti itu mhm, ya.
Tapi saya nggak tahu apakah mereka bisa, menyelesaikan masalahnya ya, yaitu soal, cohesiveness tadi itu ya. Mhm, Karena saya kira cohesiveness itu soal kultur yang sudah lama ditinggalkan, mhm. udah bertahun-tahun saya kira berpuluhan tahun ya, sehingga untuk berkolaborasi tuh mereka canggung. Canggung Mereka atau ego yang tinggi? ya itu bisa jadi juga ya, muncul egoisme, apa istilahnya, bidangnya masing-masing gitu ya. Ya sebenarnya kan kita membutuhkan semacam jembatan ya, ketika 2 bidang ini tidak bisa Mhm, kohesif gitu, harus ada jembatannya, ya mhm, kan. Apakah mungkin dari bisnis, mhm, ya kan, dari entrepreneur, mhm, atau mungkin dari akademisi, mhm, atau mungkin dari praktisi seniman itu sendiri gitu, yang mhm, mencoba untuk keluar dari bidangnya sendiri, mhm, kemudian mencoba, bidang yang lain. Mmm Saya kira untuk mendorong itu, apakah ini diinisiasi oleh pemerintah atau bukan, oleh masyarakat mungkin, yang penting adalah harus muncul hub-hub yang lebih banyak di Indonesia. mhm, mhm, Hub gitu kan konsep yang, digital culture banget ya, mhm, mhm, saya kira. Eee, kita masih seperti, apa ya, kita masih berpikir mengenai pusat-pusat kesenian, mhm, ya, tidak hub mhm, gitu, mhm, yang sebenarnya dia bisa lebih organik, kemudian mengaitkan satu seni dengan seni lain dengan cara yang lebih, apa ya, lebih cepat gitu ya. Karena saya kira anak muda sekarang meminta itu. Kehidupan mmm, mereka kan saya kira mhm. sudah apa ya, menuntut cohesiveness itu gitu. Benar sih, betul. I Iya, think itu salah satunya karena saya juga di mhm, komunitas saya juga kayak sekarang nih, saya iya, kan kenal Pak Irsyad kan, wah menarik juga kalau desain itu kita bisa ada mhm, sastra. iya, Bahwa kan ada makna di dalamnya lebih kental betul, ya iya, daripada, ya bagus desain iya gitu kan. betul, Menarik sih, menarik sih. mhm, Dan sebenarnya saya ingin banget lihatnya sih sebenarnya ke perfilman, ke layar lebar. oke, mhm, Kayak maksudnya kalau sekarang saya lihat ya, aduh saya mulai pusing kalau lihat di Netflix, either nggak film horor, film thriller, susah ngesot, susah ya apa ya, sorry mohon maaf, no iya, offense. Tapi menurut saya tuh, yes exciting, oke, tapi mhm, ya kan, masa kita mau mhm, dikenal negara kita tuh segitu banyak setannya gitu kan ya. Ya kan, segitu horornya negara kita kan, maksudnya tapi oke, kita hilang yang makna-makna yang sebenarnya yang sebenarnya tuh yang lebih dalam lagi mhm, harganya ya, Pak. betul. Nilainya dan kemuliaan yang lain-lain tuh. Ya, ya saya kira dalam hal ini kita memang, apa ya, berjalan agak lambat nih Mhm, urusannya ya. Eee, saya nggak tahu secara ekonomi tentu lebih lebih menguntungkan membuat film horor ya. Tapi apakah, sudah sekian tahun nih kan, mhm, taruhlah kita hitung dari tahun 2006 misalnya, 2010-an gitu. Sudah sekian tahun nih, film horor kayaknya sudah banyaklah duitnya kan gitu. Masa sih nggak bisa melakukan sesuatu yang lebih meningkat gitu. iya, Saya kira beberapa beberapa sutradara, filmmaker melakukan itu kan, misalnya seperti apa, eee aduh saya lupa namanya, Joko Anwar. ya Heeh, Joko Anwar misalnya mhm, melakukan itu ya, mhm, melakukan upaya mhm, semacam, menyusupkan iya, gitu, iya, style sastra atau, aspirasi sastra ke mhm, mhm. dalam, film-film horor misalnya kan, Jadi eee, mungkin setannya lebih berpuisi gitu pas sebelum menindak kejahatan gitu kan. mmm, ya, mmm maksud saya gini, misalnya kita bisa saja mengangkat isu-isu yang lebih berat ya, Mhm, mhm, untuk film horor iya, misalnya kan. Misalnya isu politik ya, mhm, kalau kita mau memasukkan itu misalnya mhm, ke dalam film horor kan sebenarnya seharusnya sudah dimungkinkan, iya, ya kan. mhm. Eee, dan itu jadinya mengangkat apa ya, semacam selera horor kita ke level yang lebih tinggi kan. Horor yang lebih pintar gitu. Iya. Tidak hanya apa ya, Maksudnya nggak cuma dikaget-kagetan ya doang ya, Pak, betul, tapi ada
setan yang pintar gitu loh. Oke. Ya itu saya kira memang, eee, ya mungkin ada kepentingan Mhm. ekonomi yang terlalu besar ya, atau juga, hilangnya apa istilahnya, hubungan tadi itu ya, cohesiveness dengan wilayah-wilayah lain yang bisa mempengaruhi, film kita Saya misalnya. setuju, Pak, justru tembok-tembok itu sih, atau memang Mhm, kita nggak tahu ada tembok apa tidak ya? Atau memang kita belum ada ruang ya, maksudnya yang iya, ditemukan atau satu convention di mana yang, "Oh ini nih dari sastra betul nih, ini dari seni nih, ini dari seni apa." Apapun yang kita betul saya kira. jadi satu gitu kan gitu kan. Tembok-tembok itu sebenarnya ada dan Kelihatan nyata ada ternyata karena, ada ya? kalau Mhm, saya di latar belakang akademisi ya di mhm. universitas, ya itu kan tembok itu sudah ada di situ, Oke. ya. Eee, Mmm. nah belakangan sebenarnya beberapa universitas misalnya di luar negeri ya, Mhm, mencoba untuk apa istilahnya, menerobos sekat-sekat mhm, itu mhm, sehingga mhm, program studi yang lebih interdisipliner mhm, itu dimungkinkan muncul gitu mhm, ya. mhm, Eee, nah di Indonesia saya kira masih ya ide itu sudah diketahui mhm. tapi, pelaksanaannya itu masih masih sangat lambat ya. I see. Karena, ya misalnya kenapa tidak, program studi sastra Mmm. harus, apa namanya, perlu interdisiplinkan dengan program studi film kan, Mhm, 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 dan entah apa namanya gitu ya. mhm, mhm. Tapi orang tahu bahwa ini tuh program yang interdisiplin atau mungkin Mhm. sekaligus saja semua apa, bidang seni kemudian dikolaborasikan dan menghasilkan satu program studi yang interdisiplin gitu. I see. Nah Nah, kalau kita mhm pengen belajar lagi nih tentang kayak misalkan koleksi-koleksi sastra sekarang di ini, mhm. berarti di hub-nya Bapak ya? Ya Ada lagi nggak sih terutama hub-hub seperti ini saya kira selain belakangan muncul ya, mhm, hub-hub semacam ini atau mungkin, kalau kita lihat di Instagram gitu banyak sekali, tawaran-tawaran, hidden gem apa, mhm, perpustakaan apa, mmm, library, book library, sorry, cafe library, mhm, eee, dan bagus-bagus kan saya mhm, kira sekarang itu, apa namanya, perpustakaan-perpustakaan tertentu ya di beberapa tempat gitu, mhm, sofa enak, mhm, cozy mhm, ya, mhm, heeh. Nah, tapi apakah, koleksinya cukup, apa namanya, mhm, representatif? mhm, Nah, itu kita lihat lagi ya. Tapi saya kira mulai ada, terutama di Jakarta saya kira mulai ada dan ada mmm, kesadaran itu untuk kayaknya library penting deh mhm. untuk apa, ditaruh di kafe atau apa gitu ya, Iya sih, hub-hub gitu. benar benar, maupun nanti di-combine, Pak. Jadi, Betul, terus di-combine sama film atau ya yang lain, I think itu betul. akan jadi menarik, Ya, gitu kan. Jadi istilahnya itu bisa jadi satu ruang di mana pun kalau andai kata, mhm, ya kan kalau kita kan boleh bilang musti mengedukasikan, eee, investor lah ya atau yang betul, pemegang modalnya ya ya kan. Karena kalau misalnya kalau itu terbentuk menjadi satu ekosistem betul, yang mhm, mencerminkan, mereka kan akan lihat, "Oh ternyata ini bisa ya, oh ini sastra di-combine sama musik, musik di-combine sama film, betul, film iya. di-combine sama semua ini. Ini orkestra yang sangat luar biasa ya." Iya, dan Gitu saya kan. membayangkan ya seharusnya mungkin mall kita begitu ya, di Mhm, samping tempat belanja, mhm. itu juga tempat kebudayaan, beroperasi gitu That would be good, ya. that would be good. Karena orang semua kan pergi ke mall ya, Mhm, mhm. daripada ke Taman Ismail Marzuki gitu, orang mungkin lebih banyak pergi ke mall Iya, kan. iya. Kenapa tidak dipindahkan aja ke sana, bisnis kreatif Mmm. industri di mall gitu kan. Itu dia, ini Mhm, PR-nya DUS kita pengen mungkin nggak ke mall, tapi mungkin ada sebuah kreatif center hub yang tadi yang iya lebih besar lagi, iya, sehingga kita bisa ngerangkul segini banyak. Jadi saling mhm, menstudi. betul, Maksudnya kita kan dibilang ya kreatif ekonomi, mana, iya right? Maksudnya kita masih banyak suffering artist di sini ya. iya Ya kan? Kita masih mikirin bagaimana cara cari uangnya sebagai iya orang kreator, ya betul kan? Gimana kita betul. bisa kreatif lebih lanjut kalau Mhm, ya maksudnya, kebutuhan pokok kita tuh masih dikhawatirkan ya, Pak, ya, gitu kan ya. iya bener, Visi ke depannya, what would you like this creative industry dengan sastra ini kita mau ke mana sih sebenarnya? What do you wish? iya, mmm, Mhm, saya kira, kita perlu, mmm
dari sisi pendidikan ya, karena Mhm, saya akademisi gitu, dari sisi pendidikan sebenarnya kita perlu, mendorong bahwa pelajaran sastra Indonesia atau pelajaran bahasa Indonesia itu isinya memang sastra Indonesia aja, mhm mhm. ya kan. Mereka baca, murid baca Mhm, karya-karya yang penting yang dipilihkan, kemudian guru mendampingi murid mhm, untuk memahaminya mhm gitu ya. mhm, Jadi hari-hari kerjaannya itu ya baca, ngobrol gitu kan. Kemudian mungkin ada seniman, sastrawan apa diundang gitu kan. Ke kelas gitu atau mungkin, band indie apa diundang ke kelas yang mhm, syair-syairnya mungkin juga mhm, diinspirasi oleh sastra. mhm, Jadi iya, sejak awal memang, murid-murid itu terbiasa dengan, cohesiveness itu, mhm mhm, kolaborasi. Dia melihat bahwa sastra itu bisa berkolaborasi dengan bidang seni yang lain gitu, bahkan mhm mhm, mungkin juga dengan bisnis misalnya. mhm. Nah, hal-hal semacam itu saya kira, harus dimulai. Kalau Yuk, tidak gitu, kita tidak bisa membayangkan misalnya 10 tahun atau 20 tahun lagi, apa yang kita mimpikan gitu mhm ya. mhm. Kita akan masih melihat persoalan yang sama. Baik, gimana kalau misalnya next episode atau kapan ya, Mbak, Mhm. kita bahas yuk, kita mungkin bedah sastra-sastra yang menarik. Wah, baik. Nah, kan Seru banget kan? seru Maksudnya banget I itu. think this is something yang saya belum pernah Ya. kerjakan. Jujur untuk dunia sastra, it's very new, especially di Indonesia. Mhm. Ini sangat baru buat saya. Iya Dan memang ini menarik ya, maksudnya iya, sesuatu yang mungkin bisa kita betul share kepada dosers. Mungkin betul. kita bedah nih, apa arti dari suatu buku atau Boleh tadi juga, iya. kalimat-kalimat tadi ya. Iya, senang sekali kalau itu bisa dilakukan ya. Ayo banget, Pak. Saya Iya, misalkan mungkin ini bisa jadi satu hub lagi yang digital, sip. mungkin kita juga bisa mengundang teman-teman Iya, kepada betul. hub-nya Iya Bapak ya, di Atelier Seramai ya, iya. Seramai. Nah, itu juga akan luar biasa sekali. Oke, so mungkin untuk secara take away terakhir nih, Pak, Mhm. untuk para dosers, apa nih, Pak, yang kata-kata membangun, yang untuk kreatif? Mmm, apa ya, Mhm, saya bingung kalau ini ya, mhm, saya kira, dalam hal sastra ya, saya pikir sastra itu, harus dihubungkan dengan, makna hidup ya. mmm, Kita membaca karya sastra tuh, seharusnya bisa memperlebar, kemungkinan, makna hidup kita, aspirasi aspirasi hidup mhm kita, mhm, mmm sehingga, mmm, apa ya, peluang-peluang atau kemungkinan-kemungkinan ke depan tuh mhm jadi lebih terbuka gitu. mhm, Sastra tuh dibiarkan aja sebagai bagian dari, apa namanya, pangkal tadi itu ya, kalau mhm, kata kata siapa, Chairil Anwar, mhm. "Menemu bujuk pangkal akanan." Mhm. Luar biasa, Dokter. Iya, Nah, sebenarnya kalau tadi Dokter saya tambahkan mhm, sedikit, kemarin saya juga bicara dengan teman saya yang tinggal di Singapura. Dia bilang, "Iya, kita di Asia nih tambah dari Singapura ke Indonesia, pemikiran kita tuh tambah cetek." mmm, Nah, dia bilang begini, "Wah, kalau kamu pernah bisa chance ke China, itu mereka tuh benar-benar men-embrace budayanya sekali. I see. Dari film, sastra, Ya, buku, sejarah, dan yang lain-lain. mhm, You will be amazed seberapa seberapa dalam culture-nya mereka ya, yang tak ada duanya sih, Pak. betul, Nah, saya rasa tuh memang manusia ditimbang daripada value hidup, itu iya memang dari pemikiran. iya, Makanya that's why kita selalu lihat, oh kenapa orang western country itu lebih tinggi ya, Pak, ya. Karena bukan dari seberapa banyak yang mereka dapat di hidupnya, mhm, tapi adalah seberapa banyak dalam pemikirannya iya, mereka sih. betul, The depth of their iya, mind, seperti itu ya. iya, saya setuju sekali itu. Mhm. Baik baik, thank you banget Dokter Iya, Irsyad. So, sama-sama. I'm so happy untuk hari ini bisa kita Ya, bicara dengan sastra dan next episode saya rasa yuk kita ambil satu buku, 2 buku ya oke, Pak, good. kita bedah dengan Ya, kata berkata yang benar-benar mungkin ini menjadi sesuatu yang belum pernah saya betul. bedah ya Pak ya. So dosers hari ini thank you so much untuk teman-teman, ini hari ini adalah sesuatu yang baru dari sisi sastra, dari sisi literacy, sehingga kita bisa dengan beberapa yuk kita hancurkan tembok-tembok kreatif dengan para seniman yang lain, yuk kita buka sehingga ini bisa menjadi karir-karir yang lebih bermakna lagi.
Thank you so much dan, semangat sekali lagi Pak, terima kasih banget dengan saya Mario Sama-sama, Utama, senang. dengan Pak Dokter Irsyad, Iya. dan we'll see you in the next episode. Semoga kalau misalnya ada komen, silakan like, komen, sehingga kita bisa tahu lagi untuk ke depannya apa topik-topik yang kita bisa bedah. We'll see you in the next episode, thank you, Doza.